sebagai seorang guru. Yang ketiga, ada keyakinan kelas. Yang keempat, ada segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi ini mungkin sesuatu yang baru bagi penjaga semuanya. Tapi nanti ada beberapa hal di mana kita sebagai seorang guru, posisi kita untuk menerapkan budaya positif. Berikutnya ada kebutuhan dasar manusia. Untuk yang keenam, disiplin positif. Yang ketujuh, praktik baik di sekolah. Bapak Ibu, untuk momen SDWD ini sudah dikenalkan dengan sekolah ramah anak. Dan untuk tahun 2023 ini juga dikenalkan dengan paradigma pendidikan baru, yaitu kurikulum 13. Kurikulum merdeka yang nantinya ke profil belajar Pancasila. Untuk itu, karena oleh waktu untuk SDWD sudah melaksanakan kebiasaan kita setiap harinya, yang kita laksanakan setiap hari. Di antaranya yaitu kebiasaan di SDWD, kita melaksanakan senyum salam sapa. Untuk Bapak Ibu guru, setiap harinya kita sudah mengenalkan pada anak didik kita, murid kita, yaitu tentang senyum salam sapa. Untuk yang kedua yaitu menjaga kebersihan. Untuk selanjutnya, setiap hari kita juga sudah melaksanakan sholat duha, zikir dan berdoa, membaca Asmaul Husna dan membaca sholat harian. Untuk sholat duha, zikir untuk keagamaan, kita ucapkan terima kasih pada koordinator kita, yaitu Ibu Zainuddinah selaku guru keagamaan di sini, dan juga dibantu sama Bu Indah sekali. Yang berikutnya, khusus hari Jumat kita dilaksanakan tahlilan bersama. Setelah sholat duha, zikir, berdoa, dan baca Asmaul Husna, kita melanjutkan tahlilan bersama. Itu khusus untuk hari Jumat. Selanjutnya ada pembiasaan literasi.
bekerja seperti baik itu di sekolah maupun di rumah. Yang selanjutnya di situ saya menulis dengan ID, maksudnya untuk kelas kami, kelas saya itu untuk Jumat, sebenarnya untuk Jumat. Beberapa saya kenalan dengan ID laptop itu saya mengenalkan anak-anak, oh ini namanya laptop, ini keyboard, ini layar, terus nanti juga dikenalkan dengan Google untuk mencari informasi-informasi itu tentang pembelajaran, untuk mencari lagu-lagu atau gambar-gambar bisa. Dan juga sudah kenalan dengan web untuk Posikon, untuk menulis dengan anaknya, orang punya babaknya, tapi nanti dengan waktu saya yakin anak-anak bisa. Yang terakhir SMS. Maka saya membuat apa itu singkatan SMS. Saya berikan silang kapan Bapak Ibu yang saya hormati, untuk anak-anak saya, mereka yang di sini mau berangkat mandi biasanya itu setiap habis kamar mandi langsung diganti. Itu bisa dibiasakan anak-anak kasih tahu kalau habis buang air kecil nanti silakan. Kalau sudah terbiasa Bapak Ibu yang saya hormati, apa perbedaan budaya positif dan pembiasaan? Tentunya beda Bapak Ibu ya, apakah sama? Budaya positif dan pembiasaan beda. Ada yang mau menambahkan alasannya untuk perbedaan budaya positif dan pembiasaan? Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter baik. Contoh, misal gerakan literasi sekolah dengan gerakan literasi sekolah ya tadi, dengan membiasakan membaca 15 menit sebelum pembelajaran. Dengan pembiasaan, yaitu merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif melekat dan bersifat otomatis. Pembiasaan, contohnya di sini yaitu dengan berdoa pada saat mengawali dalam kegiatan
hubungan itu tidak boleh Bapak Ibu ya, karena nanti akan membekas. Atau gini, kamu tidak mengerjakan PR, lari lapangan 20 kali. Nah, itu sudah tidak boleh karena nanti akan membekas pada anak selanjutnya. Di sini ada kontrol. Menghardik, mengujuk-ujuk, menyakiti, menyindir anak. Nah, itu tidak boleh dilakukan Bapak Ibu ya. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan gitu ya. Hasilnya anak akan memberontak, anak akan menjadi pendendam, anak akan menyakitkan orang lain. Tidak sama Bu, tapi itu loh yang nakal tadi. Saya tidak peduli. Dampak pada murid akan mengulangi kesalahan berulang kali. Perilaku menjadi agresif. Kaitan dengan dunia berkualitas untuk meletakkan diri di luar dunia berkualitas. Perilaku kontrol seorang guru yang posisinya mendukung. Untuk itu perilaku kontrol negatif Bapak Ibu. Yang selanjutnya, membuat orang merasa bersalah. Guru berbuat berceramah menunjukkan kekecewaan mendadak. Guru berkata, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu kan? Hasilnya anak-anak menunjukkan menyangkal dan berbohong. Murid berkata, maafkan saya Pak, maafkan saya Bu. Dampak pada murid, anak akan menjadi rendah diri, merasa gagal, dan tidak belajar. Sekarang untuk posisi kontrol sebagai seorang teman, guru berbuat membuatkan alasan-alasan untuk menghubungkan. Guru berkata, lakukan untuk Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Hasilnya anak-anak ketergantungan, tidak bisa mandiri. Murid berkata, saya berpikir Bapak Ibu menang saya. Dampak pada murid tergantung tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Posisi kontrol sebagai seorang teman. Sekarang posisi kontrol
Dampak murid mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Bapak Ibu saya hormati, Dalam kaitan posisi kontrol sebagai seorang guru, dalam mengatasi masalah anak di kelas kita gunakan segitiga distribusi. Di sini ada tiga segitiga distribusi.
positif. Contohnya kalimat negatif, janganlah berlari di kelas atau koridor. Tidak boleh ada kata tidak boleh, tidak boleh ada judul langsung karena kalimat negatif. Kalimat positif yang boleh itu berjalanlah di kelas atau koridor. membuang sampah. Ya, tidak boleh membuang tidak. Tinjau kembali daftar surat pendapat yang
tadi kalau contohnya kalau anak-anak itu ada yang biasanya dari siswa dididik itu ada yang mereka mungkin di rumah itu kurang dari kasih sayang dari orang tuanya. Itu bisa berdampak di sekolah. Mungkin di sekolah nanti anaknya bisa jadi anak yang atau bisa menjadi anak yang budaya positif yang saya sampaikan. Apa ada saya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dari saya semoga apa yang telah didapat dari program Guru Muda ini bisa diimplementasikan pada lingkungan sekolah khususnya SD dan nantinya dapat ditularkan kepada rekan-rekan sejawat sehingga nanti praktek-praktek baik atau kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan oleh ibu guru kami nanti bisa diikuti oleh rekan-rekan guru yang lain. Jadi semoga praktek-praktek baik itu nanti bisa dilaksanakan secara konsisten, tidak hanya dalam waktu jangka pendek saja, tetapi nanti dapat dilaksanakan secara
kelas. Kita saling rukun, sopan dan hormat kepada bu guru. Biar kita lebih lancar, kelas kita lebih baik, kelas kita lebih tertib. Oke, terima kasih. Anak-anak, guru tanya ya, bagaimana menurut kalian ketika kita sudah melaksanakan keyakinan kelas? Kita saling rukun, sopan dan hormat kepada bu guru. Biar kita lebih lancar, kelas kita lebih baik, kelas kita lebih tertib. Oke, terima kasih. Anak-anak, guru tanya ya, bagaimana menurut kalian ketika kita sudah melaksanakan keyakinan kelas? Kita saling rukun, sopan dan hormat kepada bu guru. Biar kita lebih lancar, kelas kita lebih baik, kelas kita lebih tertib. Oke, terima kasih. Anak-anak, guru tanya ya, bagaimana menurut kalian ketika kita sudah melaksanakan keyakinan kelas? Kita saling rukun, sopan dan hormat kepada bu guru. Biar kita lebih lancar, kelas kita lebih baik, kelas kita lebih tertib. Oke, terima kasih. Anak-anak, guru tanya ya, bagaimana menurut kalian ketika kita sudah melaksanakan keyakinan kelas? Kita saling rukun, sopan dan hormat kepada bu guru. Biar kita lebih lancar, kelas kita lebih baik, kelas kita lebih tertib. Oke, terima kasih. Anak-anak, guru tanya ya, bagaimana menurut kalian ketika kita sudah melaksanakan keyakinan kelas? Kita saling rukun, sopan dan hormat kepada bu guru. Biar kita lebih lancar, kelas kita lebih baik, kelas kita lebih tertib. Oke, terima kasih. Anak-anak, guru tanya ya, bagaimana menurut kalian ketika kita sudah melaksanakan keyakinan kelas? Kita saling rukun, sopan dan hormat kepada bu guru. Biar kita lebih lancar, kelas kita lebih baik, kelas kita lebih tertib. Oke, terima kasih. Anak-anak, guru tanya ya, bagaimana menurut kalian ketika kita sudah melaksanakan keyakinan kelas? Kita saling rukun, sopan dan hormat kepada bu guru. Biar kita lebih lancar, kelas kita lebih baik, kelas kita lebih tertib. Oke, terima kasih. Anak-anak, guru tanya ya, bagaimana menurut kalian ketika kita sudah melaksanakan keyakinan kelas? Kita saling rukun, sopan dan hormat kepada bu guru. Biar kita lebih lancar, kelas kita lebih baik, kelas kita lebih tertib. Oke, terima kasih. Anak-anak, guru tanya ya, bagaimana menurut kalian ketika kita sudah melaksanakan keyakinan kelas?
ingatkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang adanya bilik rakyat